Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Ayuni, NIM 19231044 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum, saya di sini akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP pada KD 3.4 dan 4.4 semester 1 kelas 9. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, kita akan membahas mengenai alokasi waktu per KD, di mana pada semester 1 kelas 9 terdapat 5 materi pokok yang akan dipelajari. Materi pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia yang memiliki alokasi waktu 13 jam pembelajaran. Selanjutnya, pada materi kedua yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan memiliki alokasi waktu 15 jam pembelajaran. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup yang memiliki alokasi waktu 15 jam pembelajaran. Selanjutnya, pada materi keempat yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki alokasi waktu 14 jam pembelajaran dengan 1 jam cadangan pembelajaran. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki alokasi waktu 15 jam pembelajaran. Baik, alokasi waktu per materi dalam KD untuk setiap pertemuannya ada 5 minggu kali 5 jam pelajaran. Terdapat pada 6 kali pertemuan. Yang terakhir itu ada ulangan harian. Jadi pada setiap minggu pertemuannya itu ada 3 jam pelajaran dan ada juga 2 jam pelajaran dikali 40 menit. Pada RPP kali ini terdapat kompetensi dasar KD 3.4 yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Dan juga pada kompetensi dasar KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan dipelajari pada KD 3.4 dan 4.4 terdiri dari 6 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Pada pertemuan kedua, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai medan listrik. Pada pertemuan ketiga, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai beda potensial dan energi listrik. Pada pertemuan keempat, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai kelistrikan pada sel saraf. Pada pertemuan kelima, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan teknologi di lingkungan sekitar. Dan pada pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir yaitu ulangan harian yang mencangkup materi pada pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Lalu, metode pembelajaran apa saja yang dapat digunakan untuk setiap pertemuan pada KD 3.4 dan 4.4? Yang pertama ada pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajarannya terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil diskusi. Yang kedua, model pembelajaran yang dapat digunakan seperti tugas dan tanya jawab. Dan selanjutnya, model pembelajaran IPA yang dapat digunakan yang paling cocok pada materi ini yaitu word model atau jaring laba-laba. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran yang akan dilakukan untuk setiap pertemuannya. Terdiri dari percobaan dan diskusi. Baiklah, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran
listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan indikator pencapaian pembelajaran yang ingin dicapai untuk setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama, materinya yaitu mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb, memiliki tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya Coulomb 2 muatan listrik. Yang ketiga, menghitung besar gaya Coulomb 2 muatan listrik. Selanjutnya, indikator pencapaian dari 3.4.1 hingga 3.4.8, di mana memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb 2 muatan listrik, menghitung besar gaya Coulomb antar 2 muatan listrik, menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Pertemuan yang kedua yaitu mengenai medan listrik, di mana memiliki tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenal konsep medan listrik. Yang kedua, dapat menghitung besar medan listrik. Indikator pencapaiannya yaitu dapat menghitung besar medan listrik. Pertemuan yang ketiga yaitu beda potensial dan energi listrik, di mana memiliki tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis beda potensial dua benda bermuatan. Selanjutnya, siswa dapat membedakan jenis rangkaian listrik tertutup dan jenis rangkaian terbuka. Dan selanjutnya, siswa dapat menyebutkan zat kimia yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung beda potensial listrik. Indikator pencapaian terletak pada 3.4.9 hingga 3.4.15. Pertemuan yang keempat yaitu mengenai kelistrikan pada sel saraf, memiliki tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan bagian sel saraf. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi akson dan neurit. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kelistrikan pada saraf manusia. Indikator pencapaian yang pertama, mengidentifikasi bagian sel saraf. Yang kedua, menjelaskan fungsi akson dan neurit. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Pertemuan yang kelima yaitu mengenai hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan teknologi di lingkungan sekitar, memiliki tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, siswa dapat menyebutkan hewan-hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan tentang penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Dan siswa dapat menjelaskan cara kerja mesin fotokopi. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis pada mesin fotokopi. Selanjutnya, indikator pencapaiannya terletak pada 3.4.17 hingga 4.4.1. Selanjutnya, pertemuan 6 atau yang terakhir yaitu ulangan harian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistematika urutan materi pada listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan pertama yaitu mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Pada materi tersebut membahas mengenai konsep listrik statis, contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dan prinsip kerja elektroskop, dan yang terakhir itu ada menghitung besar gaya Coulomb. Pertemuan kedua yaitu medan listrik, di mana akan membahas mengenai pengertian medan listrik dan selanjutnya cara menghitung medan listrik. Pertemuan ketiga yaitu mengenai beda potensial dan energi listrik, yang akan membahas pengertian beda potensial, konsep beda potensial dan energi listrik, dan yang terakhir itu cara menghitung beda potensial listrik. Selanjutnya, pertemuan yang keempat yaitu akan membahas mengenai kelistrikan pada sel saraf, yang pada materi tersebut terdiri dari fungsi akson dan neurit, bagian-bagian pada sel saraf, dan yang terakhir yaitu proses kelistrikan pada sel saraf manusia. Selanjutnya, pada pertemuan 5 akan membahas mengenai hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan teknologi di lingkungan sekitar. Pada materi tersebut akan membahas yang pertama ada contoh hewan-hewan penghasil listrik, bagian hewan yang menghasilkan listrik, dan yang terakhir itu ada pengertian rangkaian listrik tertutup dan terbuka, serta keuntungan dan kerugiannya. Yang terakhir yaitu ulangan harian.
dari materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan kelima. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan untuk setiap pertemuannya. Yang pertama itu ada mengamati suatu objek yang nanti akan diberikan oleh guru sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang kedua ada menyimak. Siswa mulai menyimak materi yang akan disampaikan oleh gurunya pada hari itu. Dan yang ketiga yaitu ada membaca. Siswa mulai membaca materi yang akan disampaikan melalui buku paket dan sumber lainnya. Dan yang terakhir itu ada menulis. Siswa mulai mencatat materi yang disampaikan oleh guru pada hari itu. Nah, selanjutnya itu ada critical thinking atau berpikir kritikal, seperti mengajukan pertanyaan. Siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya nanti yang akan berdiskusi, sehingga siswa lebih mudah memahami tentang apa itu materi yang akan disampaikan pada hari itu. Dan yang terakhir itu ada collaboration atau kerjasama seperti berdiskusi. Siswa dapat berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan atau menambahkan informasi terkait materi yang disampaikan pada hari itu, dan juga berguna untuk melatih keterampilan dan kreativitas siswa untuk dapat menyampaikan materi pada hari itu. Nah, yang terakhir itu ada penilaian. Yang pertama itu ada sikap yang terdiri dari beberapa poin, seperti bekerja sama, jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Siswa dapat dinilai melalui pengetahuannya seperti tanya jawab, di mana siswa dapat dilihat kreativitasnya atau aktifnya pada pembelajaran tersebut, dan juga latihan soal yang diberikan dan siswa tersebut mengerjakannya. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan yang dapat dinilai melalui catatan dan juga PR siswa tersebut dengan melihat kreativitas dan juga keterampilan mereka dalam menulis dengan rapi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.